Hai semuanya, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang persamaan lingkaran, yaitunya konsep jari-jari lingkaran. Nah, ini pelajaran kelas 11 SMA Matematika Peminatan. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa untuk membuat persamaan lingkaran ada dua buah komponen yang kita butuhkan. Yang pertama adalah titik pusat, yang kedua adalah jari-jari. Nah, jika dengan dua komponen ini sudah diketahui, maka kita bisa langsung membuat persamaan lingkarannya. Nah, contohnya, ini ada soal persamaan lingkaran yang berpusat di titik 3,-5 dan berjari-jari 6 adalah. Nah, coba kita selesaikan ya. Di sini sudah diketahui pusat A, B-nya adalah 3,-5. Sedangkan R-nya atau jari-jari adalah 6. Nah, karena keduanya sudah diketahui, berarti kita bisa langsung menentukan persamaan lingkarannya dengan rumus X dikurang A kuadrat ditambah dengan Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadinya X dikurang 3 kuadrat ditambah Y dikurang -5 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Nah, ini kalau kita kuadratkan hasilnya X kuadrat dikurang dengan 6X ditambah dengan 9 ditambah dengan Y kuadrat. Kemudian ini menjadi positif sehingga jadinya ditambah 10Y ditambah 25 sama dengan 36. Kalau ini kita susun, kita dapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang dengan 6X ditambah dengan 10Y ditambah dengan 34. Hasil dari 9 ditambah 25 dikurang dengan 36 sama dengan 0. Jadi persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang dengan 6X ditambah dengan 10Y dikurang 2 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan lingkarannya, langsung bisa kita dapatkan. Nah, bagaimana jika seandainya soalnya seperti ini? Persamaan lingkaran yang berpusat di titik 3,5 dan menyinggung sumbu X adalah. Nah, tampak di sini bahwa tidak diketahui jari-jarinya, hanya titik pusat. Nah, kalau soalnya seperti ini, penyelesaiannya adalah dengan menggambar. Kita gambar lingkaran dengan pusat 3,5 dan menyinggung sumbu X. Berarti di sini dia menyinggung ya. Nah, jadi bagaimana sih cara kita menentukan jari-jarinya? Coba kita sambungkan pusatnya itu ke sumbu X dan Y. Nah, tampak bahwa ke sini tersambung yaitu ke 3, sedangkan ke sampingnya ini ke angka 5. Nah, yang manakah jari-jari? Sesuai dengan definisi, jari-jari itu adalah jarak pusat ke lingkaran. Nah, antara yang ini manakah yang tepat menyinggung atau menyentuh lingkarannya? Yaitunya yang ini bukan? Nah, maka inilah R. R yang ini sejajar dengan sumbu Y yang tingginya adalah 5. Nah, berarti di sini R-nya sama dengan 5 atau itu R-nya sama dengan B pada pusat. Nah, nanti ini kita bahas kenapa bisa sampai R-nya sama dengan B. Oke, di sini kita sudah dapatkan jari-jarinya, berarti barulah kita bisa tentukan persamaan lingkarannya, yaitu dengan rumus X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini A, ini B, sehingga jadinya adalah X dikurang 3 kuadrat ditambah Y dikurang 5 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, bentuk ini kalau dikuadratkan, kita dapatkan X kuadrat dikurang dengan 6X ditambah 9 ditambah dengan Y kuadrat dikurang dengan 10Y ditambah 25 sama dengan 5 kuadrat adalah 25. Nah, ini boleh kita susun, jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang dengan 6X dikurang dengan 10Y ditambah dengan 34 dikurang dengan 25 sama dengan 0. Nah, kalau ini kita sederhanakan, dapatnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang dengan 6X dikurang dengan 10Y ditambah dengan 9 sama dengan 0. Jadi inilah persamaan lingkarannya. Jadi, kalau seandainya jari-jarinya tidak langsung diketahui, berarti kita harus mengadakan analisis terlebih dahulu. Manakah yang merupakan jari-jarinya? Nah, apakah kita harus selalu menggambar? Jawabannya bisa jadi iya ataupun tidak. Nah,
Untuk mempermudah kamu, mari kita bahas beberapa kondisi yang bisa kita manfaatkan untuk menentukan jari-jari. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan analisis gambar ataupun soal. Nah, kondisi yang pertama adalah jika lingkarannya berpusat di 0,0 dan menyinggung garis X sama dengan H. Nah, ini kita gambar dulu lingkaran dengan pusat 0,0 dan sebuah garis X sama dengan H. Nah, tampak bahwa di sini yang menyinggung itu adalah di titik sini, sehingga bisa kita pastikan bahwa jari-jarinya adalah jarak antara titik 0,0 ke garis X sama dengan H. Maka inilah jari-jarinya. Berapa panjang jari-jarinya? Panjang jari-jarinya adalah R sama dengan mutlak dari H. Kenapa harus mutlak? Karena H ini bisa saja negatif, yaitunya berada di sisi kiri ini. Sedangkan jari-jari itu nilainya harus positif karena berupa kesatuan panjang. Jadi, jikapun dia bernilai negatif, jika dimutlakkan maka jari-jari tetap bernilai positif. Jadi, untuk kondisi lingkaran berpusat di 0,0 dan menyinggung garis X sama dengan H, maka jari-jarinya adalah mutlak dari H. Nah, kondisi yang kedua, jika lingkarannya berpusat di 0,0 dan menyinggung garis Y sama dengan K. Nah, mari kita lihat gambarnya. Ini lingkaran dengan pusat 0,0 dan menyinggung garis Y sama dengan K. Nah, maka jari-jarinya adalah ini. Ini adalah jari-jarinya sepanjang R sama dengan mutlak dari K. Kita lanjutkan ke kondisi yang ketiga, yaitu jika lingkarannya berpusat A, B dan menyinggung sumbu X. Nah, mari kita gambar lingkaran dengan pusat A, B dan menyinggung sumbu X di sini. Kalau kita sambungkan pusatnya ke ini ke A, sedangkan ini ke B. Nah, manakah yang jari-jari? Nah, jari-jarinya adalah ini, R. Dan R ini sejajar dengan yang sumbu Y, maka panjangnya itu sama dengan B. Sehingga jari-jari untuk pusat di A, B dan menyinggung sumbu X adalah R sama dengan mutlak dari B. Nah, kondisi yang keempat adalah jika lingkarannya berpusat di A, B dan menyinggung sumbu Y. Nah, ini kita gambar pusatnya di A, B dan menyinggung sumbu Y. Nah, yang manakah merupakan jari-jari? Kalau kita lihat, yang tepat menyentuh lingkaran adalah yang ini, sejajar dengan sumbu X. Nah, maka inilah jari-jarinya, artinya itu adalah sepanjang A. Dari 0 sampai ini, panjangnya adalah A. Maka jari-jari lingkaran yang berpusat di A, B dan menyinggung sumbu Y adalah R sama dengan mutlak dari A. Nah, ada yang unik di sini bahwa jika dia menyinggung sumbu X, maka jari-jarinya itu berhubungan dengan B atau Y dari pusat. Sedangkan jika menyinggung sumbu Y, maka jari-jarinya itu berhubungan dengan A atau X dari pusat. Nah, jadi ini bisa mempermudah kamu dalam menghafal rumusnya ya. Lanjut ke kondisi kelima, jika lingkarannya berpusat di A, B dan menyinggung garis X sama dengan H. Nah, coba kita gambar, ini lingkaran dengan pusat A, B. Kemudian ada garis X sama dengan H, seperti ini. Nah, yang manakah jari-jarinya? Kalau kita lihat, yang menyinggung dari pusat ke bagian lingkarannya adalah yang ini. Atau dia sejajar dengan garis yang ini. Nah, berapa panjangnya? Kalau kita lihat dari 0 ke H itu panjangnya adalah H, kemudian dari 0 ke A itu panjangnya adalah A. Sehingga panjang ini adalah H dikurang A. Nah, maka karena jari-jari itu selalu harus positif, untuk rumusnya adalah R sama dengan mutlak dari H dikurang A. Jadi untuk lingkaran yang berpusat di A, B dan menyinggung garis X sama dengan H, jari-jarinya adalah mutlak dari H dikurang A. Nah, bagaimana dengan kondisi yang keenam, yaitu pusatnya di A, B dan menyinggung garis Y sama dengan K. Nah, mari kita gambar. Ini lingkarannya, pusatnya di A, B dan menyinggung garis Y sama dengan K. Nah, kalau kita lihat, jari-jarinya adalah yang ini. Nah, berarti sama dengan panjang yang ini. Nah, jarak antara garis ke titik 0,0 itu adalah sepanjang K. Sedangkan dari B ini ke 0 jaraknya adalah B. Sehingga jari-jarinya ini adalah K dikurang B.
Nah, karena jari-jari itu harus positif, maka untuk kondisi yang seperti ini, R sama dengan mutlak dari K dikurang B. Nah, dari dua buah rumus ini, kita bisa lihat bahwa jika menyinggung garis X sama dengan H, maka H-nya itu dikurang dengan X pada pusat, atau A ya. Nah, begitu juga dengan garis Y sama dengan K, berarti itu dikurang dengan Y pada pusat, yaitunya B. Makanya K dikurang B mutlak atau H dikurang A mutlak. Nah, kita lanjutkan ke kondisi yang ke-7, yaitunya jika lingkaran berpusat di A, B dan menyinggung garis PX ditambah QY ditambah R sama dengan 0. Nah, coba kita gambar lingkarannya yang berpusat di A, B dan ada garis yang disinggungnya, yaitu garis PX ditambah QY ditambah R sama dengan 0. Nah, jari-jarinya adalah jarak antara pusat ke garis ini, yaitunya yang ini. Dan mereka pasti selalu tegak lurus. Nah, untuk R yang seperti ini ada suatu rumus khusus, yaitunya R sama dengan mutlak dari P dikali A ditambah Q dikali B ditambah R per akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. P, Q, R itu adalah koefisien dan juga konstanta dari garis, sedangkan A dan B itu adalah titik pusatnya. Oke, jadi inilah 7 kondisi untuk menentukan jari-jari jika tidak langsung diketahui. Nah, kita langsung coba ke contoh soal. Nah, soal yang pertama, tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan menyinggung garis X sama dengan min 2. Nah, untuk penyelesaiannya, coba kita gambar garisnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah garis X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan H. Maka R-nya adalah mutlak dari H, berarti mutlak dari negatif 2, sehingga R-nya adalah 2. Nah, karena pusatnya adalah di 0,0 dan jari-jarinya adalah 2, maka rumus persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat atau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 1, negatif 3 dan menyinggung sumbu X. Nah, kalau kita gambar, inilah lingkarannya dengan pusat 1, negatif 3, kemudian menyinggung sumbu X. Nah, kalau kita lihat, jari-jarinya adalah ini, yaitunya sejauh 3. Nah, 3 satuan, karena R-nya itu adalah mutlak dari B, yaitunya mutlak dari negatif 3, jadi R-nya sama dengan 3. Nah, kalau sudah diketahui R-nya, berarti kita bisa menentukan persamaan lingkarannya, yang pusatnya adalah 1, negatif 3, dan R-nya sama dengan 3. Berarti kita gunakan rumus X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang negatif 3 itu artinya tambah 3 ya. Sama dengan 3 kuadrat. Kalau ini dikuadratkan, kita dapatkan X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 ditambah Y kuadrat ditambah dengan 6Y ditambah 9 sama dengan 9. Nah, ini 9-nya bisa kita habiskan karena nanti pindah ruas jadinya kurang. Nah, kalau ini kita susun jadinya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang dengan 2X ditambah dengan 6Y ditambah 1 sama dengan 0. Maka inilah persamaan lingkaran untuk soal nomor 2. Nah, lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Nomor 3, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di negatif 2,3 dan menyinggung sumbu Y. Nah, mari kita selesaikan. Pertama kita gambar lingkaran dengan pusat negatif 2,3. Nah, dan ia menyinggung sumbu Y. Berarti inilah R-nya. Nah, R-nya ini ternyata sama dengan 2. Nah, karena dari 0 ke sini jaraknya adalah 2. Atau juga bisa kita ketahui dari R sama dengan mutlak dari A. Kenapa mutlak dari A? Karena dia menyinggung sumbu Y. Nah, jadinya ini mutlak dari negatif 2, jadinya 2. Nah, pusat lingkaran adalah negatif 2,3 dan R-nya sama dengan 2. Berarti sudah bisa kita tentukan persamaan lingkarannya dengan rumus X dikurang A kuadrat ditambah dengan Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini jadinya X dikurang dengan negatif 2, jadinya ditambah 2, dikuadratkan, tambah Y dikurang 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Ini kalau kita kuadratkan hasilnya X kuadrat ditambah dengan 4X ditambah dengan 4 ditambah dengan Y kuadrat dikurang dengan 6Y ditambah 9 sama dengan 4. Nah, ini 4-nya habis ya, karena sama-sama positif. Kalau dikurang nanti
jadinya habis. Kemudian ini kita susun hasilnya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan 4X dikurang dengan 6Y ditambah 9 sama dengan 0. Jadi inilah jawabannya. Lanjut ke soal nomor 4. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 3, -4 dan menyinggung garis X sama dengan -2. Nah, kalau kita gambar seperti ini, pusatnya di 3, -4 dan menyinggung garis X sama dengan -2. Nah, inilah garis X sama dengan -2. Nah, karena ini adalah garis X sama dengan H, maka R-nya adalah mutlak dari H dikurang dengan A. Berarti mutlak dari -2 dikurang 3. Sama dengan mutlak dari -5, jadi R-nya sama dengan 5. Berarti persamaan lingkarannya yang pusatnya 3, -4 dan R sama dengan 5, itu bisa kita gunakan dengan rumus yang sama di sini. Langsung saja, berarti X dikurang 3 kuadrat ditambah Y ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Kalau dikuadratkan ini hasilnya X kuadrat dikurang 6X ditambah dengan 9 ditambah dengan Y kuadrat ditambah 8Y ditambah 16 sama dengan 25. Ini kalau disusun X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang dengan 6X ditambah dengan 8Y ditambah dengan 9 dan 16 itu 25 dikurang 25 sama dengan 0. Nah, ini hasil akhirnya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang dengan 6X ditambah dengan 8Y sama dengan 0. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 5 dan 6. Soal nomor 5, tentukan persamaan lingkaran dengan pusat -2,3 dan menyinggung garis Y sama dengan 5. Nah, mari kita selesaikan dengan gambar. Ini adalah lingkaran dengan pusat -2,3 dan menyinggung garis Y sama dengan 5 atau Y sama dengan K. Nah, berarti di sini R-nya sama dengan mutlak dari K dikurang dengan B. Nah, K-nya adalah 5 dikurang dengan B-nya adalah 3. Berarti mutlak dari 2 hasilnya 2. Nah, karena sudah diketahui pusat -2,3 dan jari-jarinya adalah 2, berarti langsung kita gunakan rumus X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti X dikurang -2 jadinya X ditambah 2 kuadrat ditambah Y dikurang 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Kalau kita kuadratkan, ini hasilnya X kuadrat ditambah dengan 4X ditambah dengan 4 ditambah dengan Y kuadrat dikurang dengan 6Y ditambah 9 sama dengan 4. Nah, 4 di sini bisa habis ya. Kalau kita susun ini X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan 4X dikurang dengan 6Y ditambah 9 sama dengan 0. Inilah hasilnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 3, -3 dan menyinggung sumbu X dan Y. Nah, coba kita gambar dulu seperti apa lingkaran yang pusatnya di 3, -3 dan menyinggung sumbu X dan sumbu Y. Nah, karena di sini yang disinggung itu adalah kedua sumbu, yaitu X dan Y, berarti kita bisa menggunakan kedua sifatnya, yaitu R sama dengan mutlak dari A ataupun mutlak dari B. Nah, kenapa? Karena mutlak dari A adalah 3, mutlak dari 3, sedangkan mutlak dari B adalah mutlak dari -3. Nah, ini nilainya sama, yaitu sama-sama 3. Nah, jadi ini terserah kamu mau menggunakan sifat yang mana. Oke, sekarang pusatnya sudah diketahui 3, -3 dan R-nya sama dengan 3. Berarti tinggal menggunakan rumus X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadinya X dikurang 3 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Kemudian kita selesaikan bentuk ini, berarti X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 ditambah Y kuadrat ditambah dengan 6Y ditambah 9 sama dengan 9. Nah, ini bisa habis ya. Kemudian kita susun X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurang dengan 6X ditambah dengan 6Y ditambah 9 sama dengan 0. Jadi inilah hasil dari soal nomor 6. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 4, -3 dan menyinggung garis 5X dikurang 12Y sama dengan -9. Nah, mari kita coba selesaikan. Pertama kita gambar lingkaran dengan pusat 4, -3. Kemudian inilah garis yang menyinggungnya. Maka jarak antara titik ke garis ini adalah R-nya. Nah, bentuk garis ini harus kita buat dulu dalam bentuk PX ditambah QY ditambah R sama dengan 0.
Jadi negatif 9-nya kita pindah ruaskan sehingga menjadi 5X dikurang 12Y ditambah 9 sama dengan 0. Sedangkan pusatnya adalah 4, negatif 3. Nah, berarti R-nya adalah mutlak dari P dikali A ditambah Q dikali B ditambah R per akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan saja lagi. P-nya 5, berarti 5 dikali 4 ditambah dengan negatif 12 Q-nya dan B-nya negatif 3 ditambah R-nya yaitu 9 per akar dari P-nya adalah 5, berarti 5 kuadrat ditambah negatif 12 kuadrat sama dengan mutlak dari 20 ini ditambah dengan 36 ditambah dengan 9 per akar dari 25 ditambah dengan 144. Nah, sehingga ini adalah mutlak dari 65 per ini hasilnya akar 169. Sehingga R-nya adalah mutlak dari 65 per 13. Jadi R sama dengan 5. Nah, kalau sudah diketahui R-nya 5 dan tadi pusatnya adalah 4, negatif 3, berarti tinggal kita tentukan persamaannya dengan rumus X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini X dikurang 4 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Kalau kita selesaikan didapat X kuadrat dikurang 8X ditambah 16 ditambah Y kuadrat ditambah 6Y ditambah dengan 9 sama dengan 25. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang dengan 8X ditambah dengan 6Y ini 25 dikurang dengan 25 sama dengan 0. Hasil akhirnya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang dengan 8X ditambah dengan 6Y sama dengan 0. Nah, jadi inilah pembahasan soal nomor 7. Oke, sekarang kita masuk ke sesi latihan soal. Nah, ada 5 buah soal yang bisa kamu kerjakan untuk mengetahui apakah kamu sudah mengerti dengan materi ini atau belum. Nah, silahkan dicatat soalnya atau di screenshot juga bisa. Nah, sekianlah video kali ini. Terima kasih sudah belajar dari channel ini. Jangan lupa di like dan subscribe channelnya agar kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa.